Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Saya dari SD Negeri 199 Karangpuang, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Namun, sering sekali penggunaan ini menjadi tidak terkendali, terutama pada platform game dan media sosial yang menyebabkan kecanduan. Kondisi ini berdampak negatif pada prestasi akademik, kemampuan bersosialisasi, dan keseimbangan emosional siswa. Proyek Detox Digital hadir sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bertujuan mengedukasi siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Berfokus pada dimensi mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong melalui tema gaya hidup berkelanjutan. Siswa diajak untuk mengembangkan kebiasaan yang sehat dalam memanfaatkan teknologi sambil tetap berkontribusi positif bagi diri sendiri dan lingkungan, serta menyeimbangkan antara aktivitas digital dan dunia nyata. Dalam proyek ini, siswa akan melalui serangkaian tantangan untuk mengeksplorasi konten positif dari media sosial, bekerja bersama dalam kelompok, dan menghasilkan karya seperti tarian, poster digital, dan jurnal refleksi, yang semuanya mengedepankan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Lalu, seperti apa pelaksanaan detox digital ini? Mari kita lihat bagaimana anak-anak kita menjalani perjalanan menuju penggunaan teknologi yang lebih sehat dan produktif melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Implementasi proyek detox digital dilakukan melalui beberapa tahapan. Sebelum memulai proyek detox digital, langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, mengingat masalah kecanduan smartphone dan game di kalangan siswa yang semakin mengkhawatirkan. Saya merasa penting untuk mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Kami membicarakan tantangan yang dihadapi, seperti waktu penggunaan gadget yang tidak terkontrol, serta kurangnya kesadaran siswa mengenai pemanfaatan teknologi secara positif. Dalam diskusi ini, kepala sekolah menyampaikan dukungannya secara penuh, terutama karena masalah ini berdampak langsung pada prestasi akademik siswa. Kami juga merumuskan langkah-langkah awal untuk memulai proyek, termasuk bagaimana cara melibatkan siswa secara aktif, serta bagaimana memberikan edukasi kepada mereka tentang dampak negatif dari kecanduan digital. Setelah mendapat persetujuan dan arahan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana sosialisasi kepada siswa serta persiapan pelaksanaan proyek. Kami mengadakan sosialisasi kepada siswa mengenai dampak negatif dari kecanduan teknologi, khususnya bermain game dan mengakses konten viral yang tidak relevan. Di sini, kami memperkenalkan konsep detox digital, yaitu proses mengurangi ketergantungan pada teknologi dengan cara yang bertahap. Setiap siswa diberikan jurnal mingguan yang berisi tantangan-tantangan detox digital. Tantangan ini meliputi mengurangi waktu bermain game, memilih konten edukatif dari media sosial, serta mencatat aktivitas positif yang mereka lakukan di luar layar. Setiap minggu, mereka diwajibkan untuk mengisi jurnal tersebut, dan kami sebagai guru secara aktif memantau kemajuan mereka. Selain itu, siswa juga diarahkan untuk mencari konten positif di media sosial, seperti video tutorial, kesenian, atau keterampilan baru yang bisa mereka pelajari dan presentasikan sebagai proyek akhir. Proses pencarian konten ini dilakukan dengan meminta bantuan orang tua siswa di rumah untuk mendampingi siswa dalam menelusuri konten yang bermanfaat. Sebagai bagian dari proyek detox digital, saya pun menghadapi beberapa tantangan yang tidak mudah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses siswa terhadap perangkat teknologi. Tidak semua siswa memiliki smartphone. Hal ini membuat pembagian tugas dan kolaborasi secara digital menjadi sulit. Selain itu, keterlibatan orang tua siswa dalam pengawasan penggunaan teknologi oleh anak-anak terbatas karena pekerjaan orang tua siswa. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, kami mencoba melibatkan orang tua secara lebih fleksibel, baik melalui sosialisasi di waktu yang memungkinkan, maupun dengan memberikan panduan yang mudah dipahami tentang cara memantau anak mereka saat menggunakan teknologi. Tantangan lainnya adalah membimbing siswa agar bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, terutama dalam mengurangi kebiasaan bermain game dan mengakses media sosial yang kurang bermanfaat. Ini membutuhkan pendekatan yang terus-menerus, termasuk pengawasan dan evaluasi secara berkala, agar siswa dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan perangkat digital. Salah satu bentuk karya yang dievaluasi adalah tarian yang mereka pelajari dari media sosial. Kami meminta kelompok siswa untuk mempresentasikan tarian atau bentuk kesenian lain yang mereka temukan dan latih. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa aspek.
seperti kesesuaian gerakan dengan sumber yang mereka pilih, kreativitas dalam memodifikasi tarian agar lebih relevan dengan budaya lokal, dan kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan anggota kelompok. Selain itu, siswa yang memilih membuat poster juga didampingi dalam proyek pembuatan poster digital menggunakan Chromebook yang tersedia di sekolah. Siswa akan diarahkan untuk merancang poster yang memuat pesan-pesan positif terkait detox digital, seperti mengurangi waktu bermain game dan menggunakan teknologi untuk belajar hal baru. Kami memberikan arahan dan panduan kepada mereka dalam menggunakan perangkat Chromebook, mulai dari langkah-langkah dasar, membuat desain poster, hingga memasukkan elemen grafis seperti gambar dan teks. Selama proses ini, siswa tidak hanya belajar tentang desain, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi secara produktif. Setiap poster yang dihasilkan dievaluasi dari segi kreativitas, relevansi pesan, dan tata letak desain. Ini menjadi salah satu cara kami untuk menilai seberapa baik mereka memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Selama pelaksanaan proyek ini, perubahan signifikan mulai terlihat pada beberapa siswa. Dengan adanya tantangan mingguan dan jurnal refleksi, siswa mulai lebih sadar akan penggunaan waktu mereka di depan layar. Mereka lebih bijak dalam memilih kapan harus menggunakan smartphone dan untuk tujuan apa. Sebagian besar siswa mulai mengurangi intensitas bermain game dan justru lebih banyak menggunakan teknologi untuk hal-hal baru. Proyek ini juga menghasilkan karya nyata. Siswa berhasil mengidentifikasi berbagai konten positif, seperti video tutorial seni dan keterampilan yang mereka pelajari. Beberapa di antaranya berhasil mempraktikkan tarian tradisional dan kesenian lain yang mereka temukan di media sosial sebagai bentuk dari proses produk akhir proyek. Ada pula yang tertarik membuat poster. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi, jika dimanfaatkan dengan benar, dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk memperkaya pembelajaran siswa. Setelah melihat dampak positif dari proyek ini, kami merasa penting untuk menyebarluaskan praktik baik ini ke seluruh lingkungan sekolah. Dalam rapat bersama kepala sekolah dan para guru, kami mensosialisasikan hasil dari proyek detox digital ini, serta mengajak guru lain untuk menerapkan metode serupa di kelas mereka. Kami juga berencana mengembangkan proyek ini lebih jauh dengan melibatkan lebih banyak siswa dan menambah elemen-elemen baru, seperti workshop penggunaan teknologi kreatif dan pengembangan keterampilan digital. Selain itu, kami juga melibatkan orang tua siswa dalam proses ini. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki akses ke teknologi, kami meminta mereka untuk tetap memantau kegiatan anak-anak di rumah dan memberikan dukungan moral agar anak-anak dapat mengikuti tantangan detox digital dengan lebih disiplin. Proyek detox digital ini tidak hanya membantu siswa mengatasi ketergantungan mereka pada smartphone, tetapi juga memberikan keterampilan berharga dalam memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif. Mereka belajar bahwa teknologi tidak harus selalu digunakan untuk hiburan semata, tetapi bisa menjadi alat untuk belajar dan berkreasi. Kami berharap proyek ini dapat terus berlanjut dan berkembang, serta menjadi inspirasi bagi sekolah lain yang menghadapi masalah serupa. Dengan dukungan dari guru, orang tua, dan komunitas sekolah, kita bisa membantu anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang melek teknologi, namun tetap bijaksana dalam penggunaannya.